Hari-hari ini kita secara khusus bangsa Indonesia sedang di dalam serangan setan yang sangat kurang ajar sekali. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara, tapi saya percaya semua kita. Selama saya hidup jadi manusia, belum pernah saya ada dalam situasi yang menakutkan ini. Tiap hari dengar sahabat teman dipanggil Tuhan karena COVID ini. Saudara, kita nggak bisa santai-santai. Kita harus hati sebagai gereja Tuhan. Dalam istilah saya, untuk mendesak Tuhan untuk berbuat sesuatu. Kita nggak bisa mengandalkan pemerintah. Kita nggak bisa mengandalkan bantuan oksigen. Kita nggak bisa mengandalkan vitamin-vitamin. Apalagi beredar fakta. Mungkin tidak banyak, tapi ini jahat sekali. Pemalsuan vitamin. Kalau itu benar, setan ini kerjanya double-double, berlipat-lipat. Orang-orang jahat hanya ingin cari kekayaan buat dirinya sendiri, tapi merugikan orang lain. Saudara, saya percaya virus ini bukan alam, ini bukan fenomena alam, ini konspirasi. Karena aneh sekali. Orang berpikir, kenapa kalau sumbernya di Wuhan? Sekarang Wuhan tenang-tenang. Kenapa? Di atas semuanya itu, roh yang paling kurang ajar, menurut Efesus pasal 6, intimidasi dari si iblis. Saudara, kita harus tahu bagaimana si setan itu meneror manusia dengan takut. Ini yang kita perlu perangi. Hari-hari ini, ayo, tiap kali kita mendengar ada saudara kita yang dinyatakan positif, terus kuatkan. Jangan takut. Karena iblis itu peneror betul. Kita baca dulu satu ayat ini, Efesus pasal 6. Ayat yang ke-12 coba. Nah, teror ini hanya bisa dihadapi, ya. Oke, saya baca dulu ayat 12. Teror ini harus bisa dihadapi dengan pengenalan kepada Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan fisik. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Inilah pemerintah kerajaan gelap. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh jadi udara. Dan jelas sekali virus ini bekerja lewat udara. Apalagi yang terakhir, hanya berpapasan sekian detik. Sekian detik, saudara. Virus itu bisa pindah dari orang ini ke orang itu. Seandainya bekerjanya virus Injil di hidup kita. Saya ulangi, seandainya bekerjanya virus Injil di hidup kita. Sehebat virus ini, nah tiap hari kita berpapasan dengan banyak orang. Seharusnya virus Injil ini bisa pindah ke orang-orang yang kita tiap hari ketemu. Amin. Wih, betapa luar biasa. Maka itu ini melawan roh-roh ini, saudara. Ayat 13. Kita harus hati-hati. Ayat 13. Yang kita lawan memang roh-roh jahat di udara. Bukan darah dan daging. Tapi ini loh yang kita harus tahu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Supaya saudara dan saya dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat seperti ini. Dan kita tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Salah satu kekuatan penghiburan Tuhan berikan. Pernah saudara, dalam 8 hari. Keluarga teman saya yang baik.
8 hari, 3 anggota keluarganya meninggal karena virus. Dari 3 itu 2 saya memimpin pemakamannya. 1 di Lestari, 1 San Diego Hills. Saudara bayangkan bagaimana gak marah. Lalu mereka tanya kenapa? Saya cuma jawab begini. Walaupun gak ada virus ini, suatu saat nanti kita harus meninggalkan dunia ini. Saya gak bisa punya kata-kata lain. Perlawanan ini loh. Supaya kita tetap berdiri kokoh. Kita harus bertanya ini saudara. Kita harus menanyakan. Bagaimana keadaan kita? Kenapa? Maaf. Serangan pertama. Virus ini Maret 2020. Korban meninggal pertama yang terbanyak justru di klaster gereja. Ketika umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan sedang mengadakan ibadah. Ini kan kurang ajar betul si setan ini. Itu 22 Maret 2020. Saya nggak akan lupa hari itu karena teman baik saya. Ayat 14. Ini yang kita hadapi sekarang. Ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Berdiri tegak dalam iman, berikatkan pinggang kebenaran. Firman Tuhan harus ada di hidup kita. Tuhan tolong kami betul-betul. Kami gak mampu dengan kekuatan apa melawan si setan ini. Berbaju sirakan keadilan. Saudara, baju sirah itu bicara masalah hati kita. Supaya kita bisa kuat. Ayat 15. Kita lihat ini, ayat 15. Kaki kita dalam kondisi yang setidak enak apapun. Saudara, kemanapun kita pergi, tetap membawa berita damai sejahtera, berita Injil damai sejahtera. Harus itu. Dalam keadaan apapun, beri semangat saudara kita, beri kekuatan, beri dorongan. Karena virus ini belum ada obatnya sampai hari ini. Ya, pembacaannya di Efesus pasal 6. Mulai ayat yang terima kasih Bu Melati sudah memberi jawaban. Hari-hari ini jangan kita menyebarkan berita-berita hoax, berita setan. Jangan. Beritakan Injil damai sejahtera itu. Beritakan semangat. Karena virus ini belum ada obatnya. Ternyata obatnya ada di dalam tubuh kita sendiri. Namanya hormon endorfin. Wah, itu luar biasa. Maka itu serangan pertama si jahat itu adalah rasa takut, gentar, was-was. Lawan saudara. Ayo kita saling menguatkan. Percaya Tuhan Yesus tetap dahsyat dan berkuasa. Ingat, musuh yang terakhir dia kalahkan adalah maut. Maka itu Paulus berseru di 1 Korintus 15. Hai maut, di mana sengatmu? Ayo kita bangkit. Melihat ini. Ayat 15 Riki. Roh Kudus sungguh tolong kami. Kami harus bangkit. Nah biarlah ayat 15 ini yang saya akan berikan fokus lebih tajam lagi. Ya. Oh maaf, ayat 16. Maaf. Jadi beritakan damai sejahtera. Tolong jangan rajin membuka berita tentang COVID, tentang ini. Hari-hari ini saudara, ternyata banyak orang lebih kenal COVID daripada kenal Tuhan. Maaf ya, jangan marah saya ngomong ini. Wih, kalau bicara COVID luar biasa. Tapi bicara Tuhan, kita seperti gak punya bahan. Kalau bicara COVID, bahannya bisa banyak sekali. Ayo kita berubah. Bagaimanapun juga, saudara dan saya adalah pemberita Injil damai sejahtera. Kasut kaki, sepatu kita. Jadi kemana-mana begitu. Jangan beritakan COVID, beritakan kehebatan Tuhan Yesus. Ayat 16. Nah, lihat ini. Dalam segala keadaan. Apa saja.
dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Bukan cuma doa. Maaf ya saudara. Doa bagus. Tapi doa dengan ketakutan itu lain. Doa dengan iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Untuk apa? Sebab dengan perisai iman itu kamu, saudara dan saya, akan dapat memadamkan. Enggak satu panah loh, tidak dua panah. Semua panah api dari si jahat. Terima kasih. Saya baca terjemahan ILT, Indonesian Literal Translation. Seraya menggunakan perisai iman di atas segalanya, yang dengannya kamu akan mampu memadamkan semua anak panah si jahat yang telah dinyalakan. TSI. Selain itu, teruslah yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena keyakinanmu itu, ya perhatikan, terjemahan sederhana Indonesia lebih jelas. Karena keyakinanmu itu seperti alat perang yang melindungi kamu dari semua anak panah berapi yang dilepaskan oleh iblis kepada kita. Kita nggak tahu berapa jumlah anak panah berapi ini, tapi begini cara kerjanya. Ya, dengarkan. Benteng hidup kita itu adalah iman kita. Masih ingat ketika Nehemia ada di kerajaan Artasasta di Puri Susan. Dia dapat berita tembok Yerusalem hancur. Nah itu tembok iman. Itu sebagai kehancuran. Kenapa? Karena kalau sebuah negeri nggak punya benteng, nggak punya tembok, maka hancur. Musuh gampang masuk. Ketika Nehemia mendengar berita itu dari saudara-saudaranya Hanani dan teman-temannya di Puri Susan, saudara, dia penangis, dia berdoa puasa. Lalu Tuhan mengutus dia menggerakkan Raja Artasasta untuk berangkat. Nah itu iman, benteng itu. Nah saudara, iblis punya cara untuk menghancurkan benteng iman kita. Itu dengan panah api yang pertama. Tolong dicatat. Panah api yang pertama itu apinya kecil. Seringkali kita tidak menyadari kalau panah itu sudah masuk ke hati kita. Apa bentuk anak panah itu? Dengarkan. Sebuah pemikiran, sebuah kalimat. Jangan-jangan aku ini COVID. Jangan-jangan aku ini begini. Jangan-jangan aku begitu. Saudara lihat. Begitu panah api pertama ditembakkan. Dan kita tidak padamkan api itu. Ketika kata-kata kebohongan. Ingat loh. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 8. Bapaknya pembohong itu ya si setan itu. Kalau saya berkata kepada anak-anak saya, kunyuk itu kurang ajar betul. Oke? Jadi itu yang dikerjakan oleh si setan. Dia beri kata-kata jangan-jangan. Sebetulnya orang itu nggak ada apa-apa. Tapi karena si kunyuk itu, maka panah api pertama diterima oleh orang itu. Begitu iblis melihat panah api pertama tidak dipadamkan, maka iblis tembakkan panah api kedua. Panah api kedua tidak kita padamkan, kita menyetujui. Waduh betul ini, aku ini COVID nanti ini. Aduh betul ini, aku ini begini. Siapa yang bilang? Saudara, saya nggak tahu saya akan disalahkan atau tidak kalau bicara soal ini. Karena ada berapa kali kejadian. Sampai tes antigen 2 kali. Nah, dalam jarak yang pendek, tes pertama positif. Tapi dia coba tes ke lab yang lain. Ya, waktu itu kalau antigen kan masih murah. Aduh, kalau PCR ini sudah hampir 1 juta.
Nah, ada berapa kesaksian. Tes yang kedua di lab yang lain, hasilnya negatif. Maaf lagi sekali, saya tidak mau menggurui. Tapi ini berapa kejadian. Berarti kalau toh hasil tes antigen itu negatif, asal endorfin kita kuat, panah berapi pertama kita padamkan, percaya enggak? Mungkin betul positif. Tapi hormon endorfin, itulah hati yang gembira, adalah obat yang manjur. Maka tes kedua bisa positif, terus tes kedua bisa negatif. Maaf, saya kebalik. Ngerti nggak maksud saya ini? Dan itu berapa kali terjadi? Oh, maaf. Ya. Maka itu padamkan panah berapi dari si jahat ini. Tolong beritahukan teman-teman kita supaya mereka tidak dikalahkan dengan rasa takut gentar. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, di dalam peperangan yang tidak imbang ini sama sekali. Kenapa saya katakan peperangan kita tidak imbang? Mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa ngelihat mereka. Betul tidak? Ya pasti nggak imbang dong perang seperti ini. Bagaimanapun kuatnya persenjataan kita, kita harus bisa melawannya. Ini dia yang kita harus kerjakan baik-baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu hari saudara saya lagi merenung, Papa tolong kami. Harus bagaimana keadaan ini untuk diatasi. Tiba-tiba muncul ayat ini. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Jadi gunakan perisai iman ya ibu bapak saudara-saudara. Ayo gunakan perisai iman. Ricky ada Wahyu 14. Ya, ayat 1. Semua terjemahan ya Rick. Wahyu 14 ayat 1. Mari kita renungkan ini. Papa engkau tolong kami hari ini. Biarlah KKR, sahabat Indonesia ini betul-betul membuat kebangunan rohani buat iman kami semua. Dan apa yang kami dapat dari Tuhan saat ini, kami ingin bagikan kepada banyak saudara. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. AYT. Kemudian aku melihat anak domba berdiri di Bukit Sion. Dan bersamanya ada 144.000 orang yang memiliki nama bapaknya pada dahi mereka. BIS. Kemudian saya melihat, lalu nampak anak domba itu berdiri di atas Bukit Sion. Bersama dia ada 144.000 orang yang pada dahi masing-masing tertulis namanya dan nama bapaknya. TSI. Ketika saya masih terus dalam penglihatan itu, anak domba itu berdiri di Bukit Sion bersama 144.000 orang yang pada dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama bapaknya. Apa yang kita pelajari dengan ayat ini? Ada dua hal penting. Maaf, kita nggak diskusi masalah angkanya. Karena banyak penafsiran. Kenapa cuma 144.000? Nah, saudara kita, seksi Yehova itu kan aneh mereka. Ya cuma ini masuk surga. Salah, bukan itu. Kita nggak usah dengarkan kata penyesat itu. Tapi dari semua hamba-hamba Tuhan, saya mikirkan begini. Saya dapat 144 itu 12 kali 12. 12 pertama itulah suku Israel. 12 kedua itulah murid Yesus. Jadi ada orang-orang yang terpilih di perjanjian lama dan ada orang-orang terpilih di perjanjian baru. Lagi sekali jumlahnya tidak tahu, bukan urusan kita. Nah, 12 dikalikan 12 karena dalam hitungan Alkitab itu bukan penambahan tapi perkalian. Adalah orang-orang yang terpilih yang harus tinggal di ruangan Maha Kudus. Maaf bagi yang belum tahu,
Ya nanti kalau satu kali ada pembahasan. Ruangan Maha Kudus itu ukurannya 10 hasta panjang, 10 hasta lebar, 10 hasta tinggi. Baca nanti kitab Keluaran. Nah, jadi volume ruangan Maha Kudus itu 1000. 10 hasta panjang, 10 hasta lebar, 10 hasta tinggi. Maka orang-orang yang terpilih di Perjanjian Lama dan orang-orang yang terpilih di Perjanjian Baru yang bisa hidup di dalam ruangan Maha Kudus Tuhan, tempat Yahweh Elohim hadir, itulah yang menang. Lagi sekali bukan jumlahnya. Nah oke ya, jadi itu angka 144.000. Tapi bukan ini yang kita mau pelajari. 2 sikon, 2 situasi di ayat 1. Saudara, yang pertama, Wahyu 14 ayat 1 adalah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab. Ya, saya ulangi. Inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu posisi kita itu bukan berdiri di hadapan anak domba, tapi berdiri bersama-sama. Coba saudara perhatikan. Apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Beda. Coba merenung sebentar. Berdiri di hadapan, posisi Yesus lebih tinggi dari posisi kita. Tapi kalau berdiri bersama-sama, ini yang luar biasa. Tahu levelnya? Bukan untuk kita sombong. Berdiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu artinya setara, sama posisi, sama level. Wih, saya kaget. Ini yang dicari umat seperti ini. Oh Tuhan, tolong kami. Lalu cirinya apa lagi? Syaratnya apa lagi? Lihat kalimat terakhir. Di dahi kita yang bisa jadi pemenang dan dilayakkan untuk bisa berdiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ternyata ada 2 nama yang tertulis. Satu, namanya jelas Yesus Kristus Tuhan. Itu namanya, anak domba. Kedua, dan nama Bapaknya. Saudara, nggak usah diperdebatkan. Nama Bapa kita adalah Yahweh. Nggak usah diperdebatkan. Yang percaya silakan, tidak percaya juga tidak apa-apa. Karena selama ini kita lupa. Berapa ratus kali kalau saya pakai istilah ini. Tuhan Yesus menyebut, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Lah, Bapa kita punya nama. Di doa Yohanes 17, wih itu paling banyak. Tuhan Yesus menyebut, dikuduskanlah mereka dalam namamu. Biarlah namamu yang menjadi pengudusan buat mereka. Namamu Bapa, namamu Bapa. Maka itu saudara, di masa yang kurang ajar ini, si kunyuk bekerja membunuh orang seenaknya lewat COVID ini. Jujur, siapa yang ada di pikiran kita, di dahi kita ini siapa? Tidak boleh ada yang lain di dahi kita. Hanya boleh nama anak domba dan nama Bapaknya. Tidak boleh nama yang lain. Tuhan tolong kami. Dan percayalah, semua kita yang di dahi kita tidak ada nama yang lain, saudara dan saya pasti mengalami kemenangan. Karena apa? Maaf, kalau ada psikolog-psikolog di sini, ada saudara-saudara yang belajar psikologi akan tahu. Dari seluruh anggota tubuh kita, hidup kita,
Psikologi itu mengatakan teori, saya lupa siapa yang menemukan teori ini, tapi Alkitab sudah nulis. Pikiran kita ini pusat peperangan manusia. Dari pikiran, kalau ini kalah, baru turun ke batin. Maka itu ada istilah perang batin. Tapi nomor satu pikiran ini. Nah, di dalam istilah dunia mindset. Nah, maka itu dalam kondisi yang sudah kacau seperti ini, mindset kita bagaimana? Ada nama lain gak selain dua nama itu yang menguasai cara kita berpikir? Nah, saudara, kalau Wahyu 14 ayat 1. Ketika Pak Gary sama Timbang mengontak saya merenung di hadapan Tuhan. Apa yang kita mau pelajari, Bapak, nanti kalau kami belajar? Ayat ini yang muncul. Sahabat Indonesia, kita akan di-revival, akan dibangunkan iman kita, kerohanian kita. Tergantung kita menyerahkan mindset kita kepada siapa untuk merubahnya. Kalau hari ini kita mengambil keputusan, bisa memiliki konsep pikiran yang baru. Luar biasa. Maka itu tidak salah. Kita semua pasti masih ingat Roma 12 ayat 1. Tuhan menyuruh Paulus menulis. Supaya ada pembaruan di pikiranmu, di budimu. Diperbarui. Itu pola pikir kita. Perlu sekali. Oh, terima kasih Rick untuk itu. Oh, ayat 2 ya, maaf. Ayat 2 Rick. Papa salah. Roma 12 ayat 2. Perhatikan ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan yang sempurna. Saya langsung baca TSI-nya. TSI ayat mulai ayat 1 Rick. Ya, TSI. Ya, mulai ayat 1. Oke. Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara Tuhan berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan hatinya. Janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu. Walaupun sebenarnya kita masih hidup. Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu Dia akan memperbarui pikiran kita. Sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya bagi kita dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi pola pikir ILT, janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi berubahlah kamu, diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Mindset. Jadi tolong sampaikan kepada banyak di antara kita. Di masa pandemik yang makin ngeri ini. Bukan obat ini, bukan vitamin itu. Tapi pola pikir yang diperbarui. Begitu di pikiran kita cuma ada nama Yesus, nama Bapaknya. Kita bisa berdiri di hadapan Dia. Dan kita tersembunyi di ruangan Maha Kudus Tuhan. Wih saudara, luar biasa kemenangan itu. Ayat yang terakhir, Kolose 3, mulai ayat 1. Kolose 3, mulai ayat yang pertama. Biar ini menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhan, pakai kami setelah KKR ini Tuhan. Kami ingin menolong semua saudara kami. Papa, tolong kami.
dengan firman ini. Kami nggak ingin punya pikiran yang macam-macam lagi dalam nama Yesus. Kami mau pusatkan pikiran kami kepada Kristus Yesus Tuhan yang sudah bangkit, menang atas kejahatan dan kematian. Karena itu, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, sudah loh kita, betul, sudah. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. TSI, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita menganggap diri kita bersatu dengan tubuh Kristus waktu dia hidup kembali dari kematian dan naik ke surga. Oleh karena itu, mari kita berpikir seperti ini. Saya hanya merindukan surga saja, di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Amin. Dari Nabi rekomen, amin. Ya, puji Tuhan, Bambang betul, firman Tuhan luar biasa. Nah, jadi pikiran kita sudah dibangkitkan. Ayat 2, Rik. Jangan pikirkan apa-apa yang di dunia, sudahlah. Kita pikirkan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan. Oh, ILT. Oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Hamasya, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Hamasya berada, di sebelah kanan yang diduduki Elohim. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 2. Hari-hari seperti ini, saudara, sudahlah. Hidup apa adanya dulu. Sudah, kita nggak bisa mewah-mewahan juga. Makan apa adanya lah. Walaupun susah, PPKM ini buat banyak orang susah. Tapi ayo kita pikirkan perkara yang di atas. BTSI. Jadi, biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga. Jangan ke dunia ini. Tuhan, tolong kami. Beri semua kami kemenangan. Untuk pikiran kami tidak kepada COVID, tapi kepada Tuhan Yesus, pemenang atas segala-galanya itu. Kami mau taklukkan itu. Ayat 3. Oke, bagi yang telat masuk di Facebook bisa diulang lagi karena terekam. Sebab saya nggak ingin ada yang dengar salah mengerti kalau saya akan uraikan ayat 3 Kolose 3. Sebab saudara dan saya telah mati. TSI, karena di dunia ini hidup kita tidak lagi seperti sebelum kita mengenal Yesus. Tetapi kita sudah mati terhadap cara hidup yang seperti itu. Kita sudah mati dengan cara hidup yang salah. Sudah mati. Saya ulangi terjemahan baru. Sebab kita telah mati. Dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Tuhan. Aduh. Ini ada terjemahan FAYH. Ya, saya baca. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam, seperti halnya orang yang sudah mati. Ya, ini FAYH, saya baca. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam, seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di sorga, haleluya, bersama-sama dengan Kristus dan Tuhan. Nah, ini loh kita, saudara. Apa yang harus kita takuti? Tetap harus waspada loh. Tadi pagi saya baptisan, ada seorang yang baru percaya Tuhan Yesus. Luar biasa, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, waktu baptisan pun saya pakai masker. Dia pun tetap harus pakai masker walaupun masuk ke dalam air. Saya berjaga-jaga. Cuma saya tidak boleh takut. Saudara dan saya hanya boleh takut kepada Tuhan. Tidak boleh takut kepada siapapun juga. Kepada firman-Nya kita takut dan hormat. Jadi kita ini sudah mati. Mati dalam hal-hal duniawi. Tetapi sebenarnya kita hidup. Maaf ya. PPKM ini. Saudara percaya nggak kita ini sudah mati semua loh. Toko nggak boleh buka. Orang nggak bisa belanja. Aduh.
Kan sudah mati, nggak bisa apa-apa. Kita punya mobil mewah, punya barang-barang mewah, mau dipakai kemana? Jadi hari ini ayo kita ambil keputusan. Biarlah Tuhan dipermuliakan lewat kita. Hidup kita tersembunyi di dalam Yesus. Dan jangan lupa posisi kita sedang berdiri bersama-sama anak domba itu. Karena di dahi kita, di pikiran kita tidak ada masalah duit, masalah dosa, masalah kebencian, masalah macam-macam. Di pikiran kita hanya ada nama anak domba dan nama Bapaknya. Itu yang boleh menguasai seluruh kehidupan kita, bukan yang lain. Tuhan, tolong kami semua. Biarlah KKR Sahabat Indonesia hari ini betul-betul merubah semua konsep kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Ayat terakhir. Inilah posisi yang kita harus miliki di dalam kerajaan surga. Kita punya otoritas, tapi kita harus hidup dengan takut Tuhan. Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Papa, kami ingin hidup menggenapi firman Tuhan ini. Kami ingin, Tuhan. Terima kasih. Ada yang komen di Facebook. Inilah firman. Makanan bagi tubuh kita tetap sehat. Mendengar, merenungkan, melakukan, dan membagikan makanan firman kepada semua orang. Setiap mengikuti pengajaran, hati makin tenang dan makin damai sejahtera. Amin. Karena memang firman-Nya itu sumber damai sejahtera. Dan aku, Yesus Kristus Tuhan, menentukan hak-hak kerajaan bagi gerejanya. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. AYT. Karena itu, aku memberikan kepadamu sebuah kerajaan seperti yang diberikan Bapakku kepadaku. PIS. Sebagaimana Bapa sudah memberi kepadaku hak untuk memerintah, demikian juga aku akan memberikan kepadamu hak itu. Tahu saudara, hak untuk memerintah yang sama, setara dengan hak yang Bapa berikan kepada Yesus. Kalau saudara sadar posisi kita seperti ini, apalagi yang bisa menakutkan kita? Benteng kita, iman, perisai iman kita, bisa memadamkan segala panah api, TSI. Oleh karena itu, aku akan memberikan kuasa kepada kalian untuk memerintah bersama aku di dalam kerajaan yang diberikan Bapa kepadaku. Woi, Evaya, Bapakku telah memberikan kepadaku sebuah kerajaan. Maka pada saat ini aku memberikan kepada kalian, aku memberikan kepada kalian hak. Wih, luar biasa. Jadi sama, saudara, sama. Ayo kita ucapkan syukur untuk kesempatan yang luar biasa. Tapi lagi sekali, jangan main-main dengan COVID. Kita nggak bisa meremehkan mereka loh. Tapi posisi kita, kalau sudah benar dan tepat di hadapan Tuhan, maka ini luar biasa. Sebelum saya akhiri, saya memberikan ilustrasi ini. Sebagai manusia, semua kita pasti pernah tersesat. Mau menuju ke rumah teman kita, saudara kita lupa toh memang kita belum pernah ke sana. Dan kita itu salah. Ya. Akhirnya kan pasti kita telepon kepada saudara kita di rumah itu. Masih ingat? Pertanyaan pertama yang kita dengar, kamu di mana? Betul? Nah, saudara, ternyata inilah firman yang kita perlukan dalam hidup ini. Di saat-saat yang tidak menentu, kita bingung mesti bagaimana. Jangan kehilangan posisi. Jangan mau diselewengkan untuk kita panik. Karena kita nggak tahu posisi kita di mana. Tapi pada hari ini, kita tahu posisi kita yang benar dan yang tepat di hadapan Tuhan. Maka ketika kita tahu posisi kita di mana, catat, setan nggak bisa mengombang-ambingkan kita. Ini ayat terakhir, Efesus 2 ayat yang ke-6. Ini posisi kita.
Dari tadi kita sudah tahu posisi kita bersama-sama dengan Yesus, berdiri di Bukit Sion. Dan Bukit Sion itu istana raja. Jadi kita sudah ada di kerajaan itu, bukan nanti. Efesus 2 ayat yang ke-6. Jadi mulai hari ini jangan kita mau dibuat panik oleh si kunyuk itu. Dengan membimbangkan kita. Ketakutan. Walaupun sedang gak punya uang, tetap tenang. Amin. Tuhan Yesus pun sering gak punya uang. Jadi kalau kita sering gak punya uang, berarti kita sudah dekat seperti Yesus. Dah, gitu saja. Oke. Dan di dalam Kristus Yesus. Sebelum saya lupa, tolong nanti selidiki. Paulus di dalam kitab Efesus salah satu kata kunci password, kalau saudara ingin membongkar rahasia surat-surat Paulus, passwordnya adalah in Christ. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Itu ditulis banyak kali kepada jemaat Filipi, Kolose, kepada Timotius. Di dalam Kristus. Ini posisi saudara dan posisi saya. Di dalam Kristus. Jangan lupa. Si kunyuk ingin mengeluarkan kita dari posisi ini untuk di luar Kristus. Tidak bisa. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah bukan angkat. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat. Nah, ini posisi kita. Jangan mau diganggu, jangan mau dibimbangkan. Posisi saudara dan saya sudah memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita ke surga bukan nanti nunggu mati. BS, karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, Tuhan menghidupkan kita kembali bersama-sama Dia, supaya kita memerintah juga bersama-sama Dia di dalam surga. Woi, TSI. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga. Bukan nanti ya, bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita Yesus. FIA, ia mengangkat kita ke tempat kemuliaan di surga, di mana kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Semua itu semata-mata karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kebenaran itu. Maka itu mulai hari ini saudara, ayo kita bangkit, kita semangat. Karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Terima kasih Bapak untuk jaminan. Bapak Engkau hadir untuk umatmu, untuk anak-anakmu yang masih terbaring di rumah sakit dengan oksigen. Yang isolasi mandiri di rumah, Tuhan hadir untuk mereka. Tuhan hadir untuk mereka. Memberkati semua tenaga kesehatan. Perjuangan mereka berat Bapak. Lindungi mereka. Tuhan buatlah sesuatu Bapak. Sehingga setan tidak menang. Amin. Ada yang ingat lagu In Christ Alone. Betul, itu lagu bagus sekali. Di dalam Kristus, di dalam Kristus. Itulah posisi kita. Jangan mau diganggu gugat lagi, jangan mau dibimbangkan lagi. Ayo beritakan kebenaran ini. Kepada semua orang supaya mereka dibebaskan dari roh ketakutan, roh penipuan dari si jahat itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berjuang dengan mengingatkan posisi kita sudah bersama-sama dengan Kristus. Bukan berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada sahabat Indonesia yang mempercayai saya untuk ini. Shalom. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan.